Dorong gerobaknya. Ayo Ibnu, jangan sampai meleset. Masukkan kelapanya ke keranjang. Masuk. Teman, kali ini kami punya permainan seru nih. Main balap gerobak sambil memasukkan kelapa ke dalam keranjang. Selain kecepatan saat menarik gerobak, ketepatan saat menikung juga sangat menentukan. Dengan sudut tikungan yang tepat, tentu saja akan mempermudah pemain kita untuk memasukkan kelapa ke dalam keranjang. Iha! Masuk lagi! Ayo, gas terus! Tak terasa, matahari sudah makin tinggi. Kami mau antar kelapa dulu ke Mamang. Syukurlah Mamang masih ada. Ayo kita turunkan kelapanya. Teman, Pangandaran merupakan salah satu wilayah pesisir selatan penghasil kelapa terbesar. Sebelum diolah, kelapa-kelapa ini harus dikupas dulu. Mengupas kelapa tidak boleh sembarangan. Karena alatnya tajam, biar Mamang saja yang melakukannya. Selain daging kelapa, masih banyak bagian kelapa yang bisa dimanfaatkan. Daging buahnya bisa dibuat santan, minyak, dan tepung. Sementara air kelapanya bisa dijadikan bahan jeli kelapa atau biasa disebut nata de coco. Bahkan sabut kelapanya juga bisa dijadikan tali dan sapu. Sekarang kita olah kelapanya ya. Parut. Sebelum menjadi santan, kita harus parut semua daging kelapanya. Untuk mengambil santannya, kita harus campur dengan sedikit air. Kemudian peras parutan kelapa di atas saringan. Tuh lihat, santannya mulai keluar. Santan kelapa inilah bahan utama membuat minyak kelapa dan galendo. Minyak kelapa sudah dipakai oleh nenek moyang kita sejak dulu. Sebelum minyak sawit ada, masyarakat menggunakan minyak kelapa untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan lupa, santannya diaduk terus. Membuat minyak kelapa tidak bisa sembarangan. Kita harus masak santan menggunakan api kecil. Tak heran, prosesnya bisa memakan waktu berjam-jam. Membuat galendo memang tidak bisa dipisahkan dari proses pembuatan minyak kelapa. Karena keduanya diproses dalam satu rangkaian. Setelah 4 jam, minyak kelapa akan keluar. Dan sisa ampas santan akan menggumpal menjadi galendo. Tos lang, tos diangkat dulu tos. Oh, atas mang. Tos kap. Karena minyaknya sangat panas, biar Mamang saja yang menyaringnya. Tuh, lihat. Galendonya banyak sekali. Saat ini galendo termasuk makanan yang langka. Rasanya sangat lezat. Bahkan bisa dikreasi menjadi beraneka macam olahan makanan. Enaknya kita buat apa ya galendonya? Jangan kemana-mana ya. Selain daging buahnya yang kaya manfaat, air kelapa juga bisa diolah menjadi berbagai makanan. Salah satunya adalah jeli kelapa atau biasa disebut nata de coco. Pertama, rebus air kelapa yang sudah disaring dan bahan lainnya ke dalam ketel besar. Setelah mendidih, kotoran yang terbawa akan mengapung bersama buih. Mang ari tos ieu kumaha deui mang? Digodok heula, diasakeun setengah jam. Bolang ka ditu we ngocorkeun pas asak. Selanjutnya, secara berkala kita saring buih menggunakan alat khusus dari kelambu. Setelah masak, air kelapa kemudian ditampung ke dalam drum.
kelapa kita tuang ke wadah. Terlebih dahulu, siapkan kertas koran sebagai penutupnya. Saatnya memindahkan air kelapa ke dalam loyang-loyang ini. Air kelapa rebus, kemudian dituang ke dalam loyang khusus. Kemudian tutup menggunakan koran bekas dan ikat menggunakan karet ban. Susun loyang berisi air kelapa rebus di atas rak khusus yang kokoh. Tujuannya supaya jeli kelapa terbentuk sempurna. Atas lah. Oh, Mang. Ayo, Gung, tadi. Sekarang saatnya panen jeli kelapa yang sebelumnya. Setelah disimpan selama 1 minggu, air kelapa rebus akan mengeras menjadi jeli kelapa atau nata. Jeli akan mengeras mengikuti bentuk loyang. Masih ada proses selanjutnya. Sebelum diolah, lembaran jeli kelapa ini masih harus dibersihkan dan dicuci. Bersihkan lapisan atas jeli kelapa menggunakan kain. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang berada di bagian dasar dan atas jeli kelapa. Setelah bersih, kemudian cuci jeli berulang menggunakan air bersih. Terakhir, kita potong menggunakan mesin khusus. Mesin ini sudah diatur sedemikian rupa untuk memotong jeli dengan ukuran yang sama. Tuh lihat, bentuk dan warnanya sudah seperti jeli. Eits, kalau mau dimakan harus dimasak lagi ya, karena jeli kelapa ini rasanya masih tawar. Enaknya dimakan sama apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk! Asik! Teh Tami mau buat martabak mini saus jeli kelapa. Sekarang kita buat saus manisnya dulu yuk. Sambil menunggu apinya nyala, Agung membuat pewarna merah dari bunga rosella. Warna merah dari bunga rosella akan membuat jeli kelapa menjadi lebih segar. Ayo teh kita masak jeli kelapanya. Pertama, masukkan air yang sudah dicampur dengan pewarna makanan. Kemudian tambahkan gula pasir, aduk sampai larut. Terakhir, tinggal cemplungkan jeli kelapanya. Proses ini akan membuat rasa jeli menjadi manis. Warnanya menjadi cerah dan lebih empuk. Nungguannya, yang ngapal ya kumaha jadina ngabolang yuk. Sekarang kita membuat martabak mini yuk. Saatnya kita buat adonan martabak mininya. Campur tepung terigu, susu bubuk, pengembang, ragi, gula pasir, dan sedikit air. Air saya lamon terakhir karena adonan. Selanjutnya, campurkan telur dan margarin yang sudah dicairkan. Aduk semua bahan sampai rata. Saya lebetkan karena adonan. Setelah adonan jadi, baru kita bagi-bagi menjadi beberapa warna. Pastikan adonan tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Bi, iya atas Bi. Atos, yuk orang dibelem ka ditu. Oh, mau atuh ayo. Yuk sareng yuk ka ditu. Adonan sudah siap. Saatnya kita panggang. Diolesan mentega eta. Untuk membuat martabak ini, kita menggunakan cetakan surabi. Sebelum adonan dimasukkan, olesi cetakan menggunakan margarin supaya adonan menjadi gurih dan tidak menempel. Setelah panas, tuang adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya, tutup menggunakan penutup yang sudah dipanaskan. Tujuannya supaya martabak mininya matang atas dan bawah. Martabak mininya sudah setengah matang nih. Supaya makin lezat, kita bisa tambahkan galendo di atasnya. Selanjutnya, tutup dan panggang sampai matang.
kedap di atas dah asap dia. Wih, martabak mininya sudah matang dan mengembang. Martabak mini Galendo sudah siap disantap. Supaya makin nikmat, kita tambahkan saus jeli kelapanya. Martabak mininya pas sekali. Rasanya lembut, manis, ditambah Galendo jadi makin nikmat. Apalagi dimakan dengan saus jeli kelapa. Rasanya makin manis dan kenyal. Jeli kelapa mengandung karbohidrat, lemak, kalsium, dan kandungan serat yang tinggi. Lari! Ayo semangat, dorong terus. Namaku Ahmad, si Bolang dari Garut, Jawa Barat. Kami akan mengantarkan kayu-kayu ini untuk Bibi. Sebagian teman-temanku yang lain mengantarkan hasil kebun ke rumah masing-masing. Jadi kita berpisah di sini ya teman-teman. Akhirnya sampai juga. Ini dia tempat pembuatan kembang tahu milik bibiku Nurhayati. Langsung saja kita turunkan kayunya yuk. Sebelum digiling, kedelai harus direndam selama 8 jam supaya mudah dihancurkan. Cuci sampai bersih, langsung giling sampai halus. Kedelai yang dipakai yang berukuran besar karena mengandung banyak protein. Jadi bisa menghasilkan lebih banyak kembang tahu. Dari 18 kg kedelai halus bisa menghasilkan sekitar 400 lembar kembang tahu loh. Saring hasil gilingan kedelai yang sudah halus memakai kain tipis. Nah, ampas tahu yang tersisa ini gak langsung dibuang. Biasanya dipakai untuk pakan ternak supaya cepat gemuk. Sekarang langsung tuang air perasan kedelainya yuk. Luas sekali kan tempat masaknya. Walaupun berbentuk seperti wajan raksasa, tapi sebenarnya terdapat tempat air di bagian tengahnya. Jadi panas dari kayu bakar tidak langsung kena ke air kedelainya. Masak selama 30 menit. Mang, itu bang dikumakan mang. Gini tuh caranya. Nah, ini dia kembang tahunya. Perlu keahlian khusus memotong dan meniriskan kembang tahu. Endapan yang terkumpul di permukaan air rebusan dipotong persegi 4. Lalu angkat memakai potongan bambu yang tipis. Bibi Nurhayati sudah membuat kembang tahu sejak tahun 2002. Satu tungku masak kembang tahu lumayan mahal loh harganya. Sampai 25 juta rupiah. Berawal dari 2 tungku. Sampai sekarang sudah ada 6 tungku untuk masak. Untuk pemasakan pertama kembang tahu, biasanya cukup digantung dan diangin-anginkan selama 3 jam. Yuk, angkat. Selain ampas, kerak kembang tahu juga bermanfaat untuk hewan ternak loh teman. Kerak ini kandungan proteinnya tinggi. Jadi hewan ternak dapat menghasilkan susu lebih banyak. Pei, wes pinuk pei, kira poekeun. Oh nyamang. Yaudah kayo mau ikut yuk. Ayo. Saatnya menjemur. Kembang tahu yang dijemur ini masakan kedua. Karena biasanya kandungan protein tahu sudah mulai berkurang. Kalau cuma diangin-anginkan sih pasti lama keringnya. Oh iya, dalam sehari
Bibi bisa membuat 4.000 lembar kembang tahu. Banyak kan? 2 buah kembang tahu dijual dengan harga Rp2.500. Biasanya dikirim sampai ke Bandung, Jakarta, dan Cirebon. Lang nuhunnya tos dibantosan. Ieu sana kasih teteh jang pasakeun di bumi. Hayo bawa. Oh, mun Bi. Pernah kayak orang pasang. Ayo. Ini dia kandang puyuh punya pamanku Lutfi. Ada 400 ekor burung puyuh di kandang ini. Dalam sehari bisa menghasilkan 270 butir telur setiap hari. Yuk, langsung saja kita timbang telurnya. Mang iya tos sadayana tos di kilo ku abi. Oh, nun atuh nih. Iya tuh lah. Pacikan teh. Oh, mun Mang, berdak kayak orang ngeluh ke Sibi. Ayo. Nuhun mang. Kembang tahu dan telur puyuh sudah siap. Berarti saatnya memasak. Kali ini Bibi akan mengajarkan cara membuat siomay goreng kembang tahu. Langsung saja yuk. Kupas kulit telur puyuh yang sudah direbus. Siapkan juga bumbu-bumbunya. Kupas bawang putih dan haluskan dengan cara diulek. Tambahkan bawang goreng dan haluskan lagi sampai merata. Untuk adonannya mirip adonan bakso. Campur daging yang sudah digiling dengan tepung terigu. Masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Rendam kembang tahunya agar lentur dan tidak mudah pecah ketika membungkus adonan. Masukkan adonan dan isi bagian tengahnya dengan telur puyuh. Belum matang saja sudah menggugah selera. Kukus adonan selama 25 menit sampai adonan pembungkus telur puyuhnya matang. Dinginkan sebentar dan goreng dengan minyak yang tidak terlalu panas. Karena semua adonan sudah dikukus, sudah perlu waktu lama untuk mematangkannya. Angkat dan tiriskan kulit kembang tahu yang sudah berwarna kuning kecoklatan. Ini dia, telur puyuh bungkus kembang tahu ala si Bolang Garut. Tunggu apa lagi? Langsung saja kita santap yuk. Perpaduan rasa renyah, gurih, dan empuk. Ayo, sikat lagi. Jangan khawatir kurang teman. Masih banyak. Teman-teman, sebelum kita ngebolang kita harus ingat 3M. Memakai masker. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ini Cuk, makasih Lang. Ini Bi, Makasih Lang. Sedut, makasih Lang. Teman-teman, kita ngebolang yuk. Ayo.